Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Asep Syarifuddin. Saya dari kelas B1 2019 PGSD. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan pembelajaran matematika menggunakan metode CTL. Di sini saya mengambil materi kelas 5 dan mata pelajaran matematika. Dan tanpa berlama-lama lagi, adapun standar kompetensi dari pembelajaran ini adalah bahwa memahami identitas diri dan keluarga serta sikap-sikap saling menghormati dalam memajukan keluarga. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu menuliskan tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam. Adapun indikatornya, yang pertama yaitu membaca tanda-tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam. Kemudian yang kedua, menentukan tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini adalah bahwa peserta didik dapat membaca tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam. Peserta didik dapat menentukan tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam. Kemudian adapun materi pembelajarannya yaitu menentukan tanda waktu dalam sehari semalam, yaitu ada 24 jam. Waktu dimulai pada pukul 00.00 tengah malam, dilanjutkan pukul 01.00 sampai pukul 12 siang. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu dilanjutkan pukul 13 dan juga pukul 14.00 dan seterusnya sampai pukul 24. Iya, dan karena di sini materi pembelajarannya adalah mengenai waktu ataupun jam, jadi yang harus kita persiapkan atau media pembelajaran yang harus kita siapkan bisa menggunakan jam arloji seperti ini ya, ataupun mungkin agar lebih jelas Anda bisa menyiapkan ataupun saya sudah menyiapkan jam dinding ya yang besar seperti ini agar mudah dimengerti nantinya. Oke, kita masuk ke kegiatan pembelajaran, dimana yang pertama adalah mengenai kegiatan pendahuluan ya, dimulai dari membuka pelajaran. Oke anak-anak, selamat pagi ya, selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang baik-baik saja, keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan karunia-Nya, memberikan kenikmatannya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa berjumpa kembali di ruang kelas ini. Nah, pembelajaran pada hari ini ya, kita akan mempelajari mengenai waktu ya ataupun jam. Mempelajari yang berhubungan dengan waktu ataupun jam. Nah, untuk itu sebelum pembelajaran dimulai, silakan kamu kondisikan kamu duduk senyaman mungkin. Kemudian persiapkan pikiran, penglihatan, pendengaran kamu dan fokus ya. Kamu harus bisa menjaga fokus agar bisa mengikuti dan juga memahami pembelajaran yang nanti akan diajarkan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang tidak hadir ya pada hari ini. Ya, alhamdulillah hampir semuanya hadir, namun ada beberapa teman kita ya yang tidak bisa hadir dikarenakan sakit. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan teman kita yang sakit hari ini bisa ataupun cepat disembuhkan kembali agar bisa mengikuti ataupun sekolah
bersama dengan kita lagi, bisa berjumpa dengan kita lagi di sini. Oke, sebelumnya Bapak akan memberikan pertanyaan ya. Misalkan di sini Udin ya adalah seorang anak yang rajin. Setiap hari Udin berangkat sekolah pada pukul setengah 7 pagi, kemudian pulang sekolah pada pukul 1 siang. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kamu? Apakah sama dengan si Udin yang berangkat setengah 7 kemudian pulang ke rumah pukul 1, ataupun berbeda ya, ataupun berbeda karena mungkin jarak sekolah ke rumah masing-masing itu berbeda. Ada yang pulang jam setengah 1 atau mungkin ada yang lebih dari jam 1 ya. Itu berbeda-beda tergantung jarak dan kamu pulangnya itu naik apa, apakah jalan kaki ataupun naik motor, dijemput dan lain sebagainya. Itu akan jauh berbeda ya, dan tentunya di sini pasti berbeda-beda jawabannya. Oke, kemudian siapa di sini yang bisa menuliskan waktu pada saat Dita pulang sekolah ya? Dimana tadi Dita pulang sekolah itu adalah pukul 1 siang. Nah, bagaimana cara meletakkan jarum jam tepat di jam 1 siang ya? Tepat di jam 1 siang. Oke, di sini Bapak sudah membawa jam dinding ya. Kamu coba tuliskan ataupun bisa menunjukkan secara langsung jam 1 siang itu ditunjukkan oleh ataupun seperti apa. Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, betul ya. Jadi jam 1 siang itu adalah bahwa si jarum pendeknya itu kamu arahkan ke pukul 1. Nah, kamu arahkan ke pukul 1 dan jarum panjangnya itu kamu arahkan ke 12 ya. Maka di sini menunjukkan jam 1 siang ya, jam 1 siang, jam 1 pas ya, tidak lebih dan tidak kurang. Ini jam 1 siang. Kenapa ini disebut jam 1 ataupun jam 13 ya? Karena berbeda ya, jika malam itu jam 1 tapi kalau siang itu jam 13. Nah, kenapa? Karena di sini kita bisa lihat ya, kalau siang itu jam 12 dan ke arah 1 jadi 13, itu kita tinggal tambah 1 saja. 12 tambah 1 itu jadi 13. Nah, jadi jam 1 itu adalah pukul 13 ya, atau bisa kita sebut juga jam 1 siang ya, bukan jam 1 malam. Kalau jam 1 malam 1 saja, tapi kalau siang itu jadi 13. Nah, seperti itu. Oke, kemudian siapakah yang bisa menyebutkan macam-macam dari jam ya? Jam itu ada beberapa macam ya, dimana ada jam dinding ya yang sedang Bapak pegang, kemudian yang sedang Bapak pakai itu jam arloji ya, untuk memudahkan kita, ataupun mungkin ada yang di HP ya dan lain sebagainya ya. Banyak sekali varian-varian atau macam-macam dari jam ya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu bahwa kamu supaya bisa ya membedakan mana yang menjadi jam 12 siang ke sana itu seperti apa, kemudian jam 12 malam ke situ itu jadi seperti apa. Nah, itu berbeda. Nah, kamu dituntut agar bisa membedakan itu ya, untuk membedakan itu. Oke ya, seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan ya, sekali lagi bahwa jam 12 siang dan juga jam 12 malam itu berbeda. Jam 12 malam itu jika dituliskan ya, itu jika dituliskan menjadi 00:00 ya, jam 00:00 itu menunjukkan jam 12 malam. Sementara jam 12 siang itu 12:00. Nah, kalau jam 1
malam itu jam 1 saja, 01 gitu, 01.00 jam 1 pas. Tapi ketika siang itu dari sana itu berubah, kalau jam 1 jadi 13, jam 2 jadi 14, jam 3 jadi 15 dan seterusnya. Nah, kenapa seperti itu? Untuk membedakan ya. Contoh misalkan jarum pendeknya ini ada di 3 ya, menunjukkan jam 3 siang. Nah, itu jam 3 siang itu berarti jam 15. Kenapa? Karena dari sini kita bisa hitung 12, 13, 14, 15 menunjukkan di jam 3 ya. Jadi itu jam 3 sore itu adalah jam 15.00. Nah, seperti itu ya. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Bapak akan membagi kelas ini ke dalam beberapa kelompok dan nanti akan diberikan tugas. Oke ya, dan Bapak rasa mungkin semuanya sudah cukup mengerti ya mengenai perbedaan ataupun menentukan jarum jam ini ya, membedakan antara dari mana jam 12 siang ke sana ataupun jam 12 malam ke sana, itu semuanya sudah hampir tahu ya. Maka dari itu nanti akan diberikan lembar pertanyaan ataupun lembar tugas untuk masing-masing kelompok dan nanti akan dipresentasikan ataupun disampaikan di depan kelas ya. Oke ya, semua penampilan dari semua kelompok cukup bagus ya, dan mungkin ringkasan dari materi pada hari ini adalah bahwa penunjukan waktu itu adalah berbeda ya, antara siang dan malam itu berbeda, sehingga penulisannya pun juga berbeda ya. Kalau dari siang itu dari belasan ke sana, tapi kalau untuk malam itu dari satuan saja, itu dari satuan saja, tidak ada belasan seperti dari siang ya. Mungkin sampai sore nanti ada 20, 21, 23 dan mungkin sampai jam 12 malam itu jadi 00 jam 00. Nah, kemudian setelah itu ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan tugas ya, berupa tugas ataupun pekerjaan rumah untuk kamu semua, untuk bisa memahami kembali ataupun menguji ya seberapa mengerti mengenai materi yang telah kita bahas hari ini. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kita bertemu lagi pada esok hari. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya, dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan ya, dan kita akan bertemu lagi pada esok hari ya. Untuk itu silakan ya, sebelum kita pulang hari ini, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Dan sekali lagi kita akan bertemu lagi pada esok hari ya. Dan barusan itu merupakan kegiatan penutup ya, setelah tadi kegiatan pembuka, kemudian ada kegiatan inti, dan barusan kegiatan penutup ya. Dan mungkin itulah demonstrasi singkat ya yang telah saya sampaikan, telah saya buat dalam video ini mengenai metode pembelajaran CTL dalam materi ataupun mata pelajaran matematika. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Tutup saja doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.